wabarakatuh. Sabahul khair ayyuhat talamis. Good morning everybody. Selamat pagi anak-anak mualimah. Kaifa halukum? How are you today? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan lindungan Allah. Amin. Before we study, let's pray to God. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas shalihin. Amin. Baiklah anak mualim, seperti biasanya sebelum kita memulai pelajaran pertama pada hari ini, terlebih dahulu kita akan melaksanakan murojaah surat-surat yang sudah kita setorkan sama mualim atau mualimahnya. Adapun surat yang kita murojaahkan pada hari ini adalah surat At-Tin. Mari kita baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Pelajaran kita pertama hari ini Hifdzul Quran, murojaah surat Al-Baqarah ayat 45 sampai 50. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Ya bani Israil azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Wattaqu yawman la tajzi nafsun 'an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khazu minha 'adlun wa la hum yunsarun. Wa idh najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dhalikum bala'um min rabbikum azim. Wa idh faraqna bikumul bahra fa anjaynakum
فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون صدق الله العظيم. Demikianlah pelajaran hifdzul kita hari ini, karena kita hanya murojaah surat Al-Baqarah ayat 45 sampai 50. Kemudian mu'alim mengingatkan kembali bagi anak-anak mu'alim yang belum menyetorkan surat Al-Baqarah ayat 40 sampai 80 untuk bersegera menyetorkannya sebelum kita melaksanakan ujian semester 1. Karena untuk semester 1 target yang harus dicapai untuk kelas 5 yaitu surat Al-Baqarah ayat 40 sampai 80. Sekarang buka Al-Quran surah Al-Baqarah ayat mi'atani wa thamaniyatun wa salasuna. Surah Al-Baqarah ayat mi'atani wa thamaniyatun wa salasuna. Mi'atani 200, thamaniyatun wa salasuna 38. Mari kita baca bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Coba diperhatikan. Hafizu 'alas sholawati. 'Alas sholawati. Lihat di situ as-sholawati. 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 Ya. Setelah alif lam ada huruf syamsiyah ditandai dengan adanya tasydid. Setelah alif lam ada huruf bertasydid, maka disebut dengan alif lam syamsiyah. Kemudian was-sholati, was-sholati, was-sholati. Sama ya, setelah alif lam ada huruf bertasydid yaitu huruf shad, maka kita sebut dengan alif lam syamsiyah. Kemudian ada al-wusta, was-sholatil wusta, was-sholatil wusta. Ada alif lam. Kemudian di atas lam ada tanda sukun. Berarti hukum bacaannya ialah alif lam qamariyah. Al-wusta. Kita baca alif lamnya dengan jelas. Was-sholatil wusta. Wa qumu lillahi qanitin. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Fa in khiftum. Nun sukun bertemu dengan kha. Ya. Nun sukun bertemu dengan kha ialah izhar. Kita baca dengan jelas. Farijalan au. Tanwin bertemu dengan hamzah dalam bentuk alif. Kita baca dengan jelas. Farijalan au rukbana. Fa'idha amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Di sini ada amintum, nun sukun bertemu dengan ta. Ya,
ikhfa, kita baca samar ditahan 2 harokat. Kemudian ada allamakum malam, allamakum malam. Mim sukun bertemu dengan huruf mim, ya, idgham mimi. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajaw wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul ghaira ikhraj. Fa'in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna mim ma'ruf. Wallahu azizun hakim. Walladzina ya, alif lam syamsiyah. Kemudian ada minkum, ya, ikhfa. Azwajawwa idgham bi gunnah. Kita baca dengan memasukkan bacaan tanwin ke huruf waw dan berdengung 2 harokat. Azwajaw wasiyatan li azwajihim, wasiyatan li azwajihim. Tanwin bertemu dengan huruf lam, ya, idgham bila gunnah. Kita baca dengan memasukkan bacaan tanwin kepada huruf lam bila gunnah dengan tidak berdengung. Wasiyatan li azwajihim mata'an mata'an. Mim sukun bertemu dengan mim, ya, idgham mimi. Kita baca berdengung ditahan 2 harokat. Mata'an ilal haul. Tanwin bertemu dengan huruf hamzah dalam bentuk alif. Kita baca jelas, mata'an ilal haul, ya, izhar. Mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Fa'in kharajna. Nun sukun bertemu dengan kho, kita baca jelas. Hukum bacaannya ialah izhar. Fa'in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna fi anfusihinna. Nun sukun bertemu dengan huruf fa, ya, ikhfa. Kita baca samar-samar dan ditahan 2 harokat. Anfusihinna. Nun bertasydid adalah gunnah. Kita dengungkan 2 harokat. Anfusihinna mim ma'ruf. Nun sukun bertemu dengan huruf mim, ya, idgham bi gunnah. Kita masukkan bacaan nun matinya kepada huruf mim dan kita dengungkan dan ditahan 2 harokat. Mim ma'ruf.
Wallahu azizun hakim. Baiklah anak mualim, kita akan melanjutkan pelajaran terakhir pada hari ini, yaitu pelajaran akhlak dan adab Islami dengan judul Kisah Nabi Ayub alaihissalam. Baiklah anak mualim, hari ini kita akan melihat film singkat tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam. Semoga kita bisa mengambil pelajaran atau hikmah dari kisah Nabi Ayub alaihissalam dan bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kisah Nabi Ayub alaihi salam, kesabaran yang berbuah nikmat. Kisah Nabi Ayub alaihi salam disebutkan dalam Al-Quran sebanyak 4 kali. Salah satunya dalam surat Shad ayat 41 hingga 44. Dalam kisah ini kita akan menyaksikan kesabaran Nabi Ayub yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berturut-turut, kehilangan harta benda, anak-anak, dan menderita penyakit di sekujur tubuh. Nabi Ayub hidup di sebuah daerah bernama Haran di sekitar Syams bersama istri dan anak-anaknya. Ayub alaihi salam adalah seorang nabi yang sangat kaya raya di negerinya. Beliau memiliki lahan pertanian yang luas dan hewan ternak yang banyak. Dengan semua harta benda yang dimilikinya, Nabi Ayub tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau selalu mempergunakan hartanya untuk kebaikan, seperti bersedekah dan memberi pekerjaan kepada orang yang membutuhkan. 20 tahun berlalu, Allah memberi cobaan kepada Nabi Ayub. Pertama, semua tanaman dan hewan ternaknya mati, terserang hama penyakit. Tidak ada satupun yang tersisa. Meskipun begitu, Nabi Ayub tetap bersyukur kepada Allah dan lebih rajin beribadah. Berikutnya, anak-anak Nabi Ayub yang berjumlah 12 orang meninggal dunia. Nabi Ayub merasa sedih ditinggalkan anak-anaknya. Namun, beliau tetap bersyukur dan makin menambah keimanannya kepada Allah sembari menghibur istrinya. Sabarlah wahai istriku, janganlah kita berlarut-larut dalam kesedihan. Semua harta dan anak-anak yang kita miliki adalah pemberian dari Allah dan pada waktunya akan kembali padanya. Iya suamiku, terima kasih telah mengingatkanku. Pada suatu hari berikutnya, ketika bangun tidur, tiba-tiba seluruh tubuh Nabi Ayub dipenuhi luka yang tidak sedap dipandang mata. Meski begitu, beliau tetap bersyukur dan pasrah kepada Allah. Ya Allah, ya Robbi, jika ini adalah ujian darimu, aku ikhlas menerimanya dengan sepenuh hati. Hari demi hari berlalu, penyakit Nabi Ayub semakin parah, sehingga menyebabkan orang-orang di sekitarnya menjauhinya. Wahai Ayub, pergilah kau bersama istrimu dari negeri ini. Setidaknya agar kami tidak khawatir akan tertular penyakitmu. Mendengar hal itu, Nabi Ayub hanya diam dan tetap bersabar. Akhirnya, Nabi Ayub dan istrinya meninggalkan negeri itu dan tinggal di suatu tempat yang jauh dari pemukiman penduduk. 18 tahun berlalu, usia Nabi Ayub semakin bertambah lanjut dan mulai kesulitan dalam beraktivitas. Selain disebabkan karena usia, juga karena penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Setiap hari Nabi Ayub selalu bersabar dan berikhtiar sampai semua hartanya habis. Hal itu menyebabkan Nabi Ayub dan istrinya hidup serba kekurangan.
Meskipun begitu, Rahmah, sang istri, sangat setia mendampingi beliau. Wahai suamiku, engkau adalah seorang nabi Allah. Pastilah Allah akan mengabulkan doamu jika engkau meminta kesembuhan. Aku merasa kasihan melihatmu kesulitan dalam beribadah. Maafkan aku kalau lancang berkata seperti ini. Wahai Rahmah istriku, ingatkah kau berapa tahun kita hidup dalam kenikmatan? Kurang lebih 20 tahun, wahai suamiku. Sebenarnya aku amat malu meminta kepada Allah. Kita ini diuji kurang dari 20 tahun sudah mengeluh seperti ini. Hari demi hari, penyakit Nabi Ayub semakin parah dan mempersulitnya untuk beribadah. Ya Allah yang Maha Penyayang, ketika Engkau memberiku ujian, aku coba bersabar menerimanya. Namun, jika ujian itu mempersulit ibadahku kepadamu, maka kiranya Engkau angkat penyakitku, ya Allah. Seketika itu, terdengar suara dari langit, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Shad ayat 42. Allah berfirman, hentakkanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan minum. Saat mendengar suara itu, Nabi Ayub bangkit dari ranjang dan menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu muncullah air. Kemudian ia gunakan air yang memancar itu untuk mandi dan minum. Seketika itu, hilanglah semua penyakit dari badan Nabi Ayub. Ketika itu, istri Nabi Ayub yang baru masuk ke dalam rumah kaget melihat sosok laki-laki di dalam kamar Nabi Ayub. Maaf, Anda siapa? Apakah Anda melihat seorang laki-laki yang sudah lanjut usia terbaring di atas ranjang ini? Laki-laki itu berbalik badan dan berkata kepada Rahmah, Wahai istriku, tidakkah kau mengenaliku? Engkau Ayub? Benarkah engkau suamiku Ayub? Benar, wahai istriku, aku Ayub suamimu. Allah telah menyembuhkan penyakitku dan mengembalikan tubuh dan parasku seperti saat muda dulu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih ya Allah. Keesokan harinya, berita tentang kesembuhan Nabi Ayub sampai ke telinga orang-orang. Mereka beramai-ramai mendatangi rumah Nabi Ayub dengan membawakan berbagai macam hadiah. Kemudian Allah memberi kekayaan hingga 2 kali lipat dari harta yang dulu dimilikinya. Selanjutnya, Allah memberi karunia kepada istri Nabi Ayub. Kemudian ia pun hamil anak kembar selama beberapa kali, seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Shad ayat 43. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat. Demikianlah akhir kisah Nabi Ayub alaihissalam yang diberi ujian bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini: pertama, hendaknya kita selalu bersabar saat ditimpa cobaan. Kedua, innama al-usri yusra. Di balik kesulitan ada kemudahan, seperti yang dijanjikan Allah dalam Al-Quran. Dan ketiga, jangan lupa untuk selalu berdoa dan berikhtiar, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar doa hambanya yang beriman. Wallahu a'lam bishawab. Setelah kita melihat film singkat tentang kisah Nabi Ayub alaihissalam, mari sekarang kita baca lagi kisah Nabi Ayub alaihissalam yang terdapat di dalam buku Adab Islami 2 halaman 163 sampai 170. Sampai sini pelajaran kita tutup dengan alhamdulillah. Nahtatim bilhamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian dilanjut dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahu
Wassalam.